Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Spasi Dakwah. Sobat penyuluh agama, penuh solusi dan inspirasi. Kali ini bersama dengan Gus Isna Arwani selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, sehat walafiat. Alhamdulillah. Banyak pertanyaan Gus yang disampaikan penonton di channel ini. Ini kita bahas yang pertama, yaitu pertanyaannya yaitu macam-macam pemberian dalam Islam, Gus. Kan banyak sekali jenis-jenis pemberian dalam Islam. Tolong disebutkan. Baik, ada beberapa jenis pemberian dalam Islam. Satu, ada yang namanya hibah. Dua, ada namanya hadiah. Tiga, ada namanya sodakoh. Empat, ada namanya infak. Lima, ada namanya zakat. Dan enam, namanya riswah. Nah, itu enam. Ini dijelaskan sekalian semua. Ya, benar. Pertama, disebut dengan hibah. Saya mengacu jawaban ini dari Fathul Mu'in dan syarahnya, yaitu I'anatul Thalibin. Apa yang disebut hibah? Hibah itu adalah memberi kepada orang lain cuma-cuma. Cuma-cuma tanpa ada niat untuk mencari pahala, tanpa ada hajat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi pokok memberi gitu, tapi syaratnya harus pakai sigot. Ada redaksinya, ada kata-kata yang diucapkan. Ini saya berikan pada Anda. Nah, itu jadinya hibah. Jadi yang menjadi poin adalah sigot itu dan niat untuk memberi tadi. Walaupun tidak sama kenal ya? Walaupun tidak kenal, itu namanya hibah. Lah kalau muncul pertanyaan misalnya gini, lah kalau tidak ada sikotnya gimana? Kalau tidak ada sikotnya, cuma memberi cuma-cuma, yaitu namanya suguhan, diafah. Contoh, jenengan tidak ngomong apa-apa tapi nyodorin ke saya, nyodorin minuman, ini sudah halal, walaupun tidak diucapkan. Tinggal jenengan niatnya apa? Kalau niat tulus dalam arti tidak berharap pahala, tidak ingin memenuhi kebutuhan saya, namanya ini adalah diafah. Diafah itu suguhan. Seperti penjenengan kita bertamu itu loh. Kita bertamu di depan meja itu ada jajan yang disuguhkan, makanan minuman oleh tuan rumah, itu sudah halal ya. Walaupun belum disuruh makan. Karena apa? Perilaku seperti itu, menaruh makan minuman di depan meja di hadapan tamu, itu namanya sudah menyuguhkan. Itu namanya diafah. Lah diafah itu boleh dikonsumsi di situ. Sak warke sakit, sak telase. Ya, sehabisnya bisa. Yang penting tidak boleh bungkus, Ustaz. Wow. Bungkus tidak boleh, dibawa pulang itu tidak boleh. Ya, jadi bolehnya di situ. Jadi tetap itu miliknya si pemilik rumah, tapi kita dipersilahkan untuk mengapain itu. Itu namanya itu diafah. Lah kalau yang hibah tadi kita ngomong dikasih, memang diberikan. Ini saya berikan ke Anda. Nah, dia tidak punya niat untuk cari pahala, dia tidak punya niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain, itu namanya hibah. Sudah jelas nggih? Yang kedua, ada namanya hadiah. Hadiah itu adalah memberikan kepada orang lain yang tujuannya ikroman wa ta'ziman, memuliakan orang lain atau mengapresiasi orang lain. Maka pernah kita bahas dalam tim kajian hukum Islam kemarin, yaitu bagaimana hukumnya gaji ke-13 ke-14. Itu kan setelah kita teliti di undang-undang dan peraturannya, itu kan bunyinya kan bahwa gaji 13-14 adalah apresiasi dari pemerintah kepada ASN. Maka dia termasuk hadiah. Termasuk hadiah. Jadi memberi sesuatu pada orang lain yang niat itu. Cuman gini, kalau pakai kata-kata, maka jadinya hadiah plus hibah. Nah, hibah itu mengandung sigotnya tadi. Tapi kalau tidak pakai kata-kata, langsung disodorkan gitu, niatnya untuk memuliakan. Ya, monggo, monggo apa? Nggak dibilang apa-apa. Dia niat saja untuk memberi itu karena untuk apresiasi. Maka itu jadinya hadiah saja. Jadi sama dengan perlombaan itu. Kalau dia menang nanti diberikan hadiah, katakanlah lomba lari. Itu juga kan otomatis kan karena apresiasi. Juga. Bisa disebut dengan hadiah itu. Karena itu apresiasi karena dia menang lomba ya.
Kan tidak semata-mata diberi. Diberinya itu karena dia menang. Ya, karena kemuliaan mendapatkan juara 1, 2, 3. Itu bisa kategori hadiah. Ya. Yang ketiga, hadiah tadi ada sodakoh. Nah, kalau sodakoh itu memberi pada orang lain yang niatnya pahala, Ustaz. Niatnya mendapat pahala atau memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, jadi kita melihat ada orang kekurangan. Wah, kok kasihan ya. Ini saya ingin membantu dia supaya terpenuhi kebutuhannya. Kita memberi ke orang itu namanya sodakoh. Kalau kita pakai kata-kata, sodakoh plus hibah. Nah, hibahnya tetap hibah plus sodakoh. Kalau nggak pakai kata-kata, sodakoh saja. Gitu. Ya, misalnya nggak pakai kata-kata ya. Kalau kita lihat ngelewatin fakir miskin nggak seperti kelaparan, langsung kita berikan makan, monggo dimakan. Nah, itu berarti kan sodakoh. Jadi kalau Bu, ini saya berikan ke panjenengan, silahkan dimakan, diminum. Itu jadinya sodakoh plus hibah. Ada redaksinya, ada kata-katanya. Nah, kata sodakoh sendiri nanti dalam Al-Quran maupun hadis ada yang diarahkan untuk sodakoh wajib. Sodakoh wajib? Ya, itu namanya zakat. Nah, innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih, 8 asnaf itu kan bunyi ayatnya kan innamas sodaqatu. Sodakoh itu hanyalah untuk, padahal itu maknanya zakat. Ya. Jadi dalam konteks ayat itu as-sodakoh adalah sodakoh yang wajib, adalah zakat. Ada juga nanti yang hadis bahwa manusia kalau mati inqata amaluhu. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin itu. Waladin solihin yata'ulah, ilmin yuntafa'u bih. Terus sodakotin jariah. Sodakotin jariah ini dalam konteks fikih, ini jumhur mengatakan itu namanya adalah wakaf. Jadi sodakoh jariah ini bukan sodakoh biasa itu. Ini kalau dibawa ke ranah fikih, hampir semua ulama bermufakat tentang itu. Yang dimaksud sodakoh jariah adalah wakaf. Itu karena memang dasarnya nggak bisa habis ya. Wakaf itu kan nggak boleh dihabiskan ya. Inti barangnya tetap, pahalanya akan terus mengalir. Nah, jadi barangnya itu dipertahankan itu aslinya. Aslinya. Cuma dimanfaatkan saja. Dimanfaatkan sesuai apa yang disyaratkan oleh al-waqif, yang wakaf itu. Dia maunya jadi apa? Tentu harus wajah kurba. Wajah kurba itu sesuatu yang memang bisa untuk mendekatkan diri pada Allah. Namanya jadikan masjid, musola, madrasah. Kan ada itu wakaf tanah pekarangan, terus ibaratnya ditanamin apa, terus hasilnya itu kan diwakafkan. Ini kan tanahnya nggak boleh dijual untuk bangunan dan lain sebagainya, Tidak boleh. Jadi sesuai syarat wakifnya apa. Ya dijual itu umumnya tidak boleh. Tapi nanti pada satu titik ketika sudah ta'atul itu sudah tidak berfaedah lagi. Atau mau tukar guling ke tempat lain yang lebih bermanfaat, maka ada yang memperbolehkan. Tapi kalau Syafi'iyah ketat sekali. Kalau kita kan mazhabnya Syafi'iyah. Syafi'iyah itu kalau masih belum bongkor betulan, belum khorob itu ya sudah sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Itu masih ketat, tidak boleh dirubah nama daripada penggunaannya itu. Misalnya sejak awal wakifnya ngomong musola, meskipun bagaimanapun harus tetap dijadikan musola. Tapi nanti kalau sudah khorob, misalnya di situ tempat itu ternyata terjadi gempa bumi. Di Indonesia kan ada itu. Di Porong terjadi apa itu? Lumpur lapindo. Nah, sampai sama sekali tidak bisa dimanfaatkan kecuali dipindah ke tempat lain. Nah, seperti itu nanti baru ada celah. Kalau di Syafi'iyah begitu. Boleh itu dijual, ditukar ke tempat lain. Karena di situ sudah tidak ada harapan untuk dimanfaatkan lagi. Ya. Nah, tapi kalau imam lain, misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu ada di antara beliau-beliau itu yang agak murah. Dipindah ke yang lain itu boleh, asal syaratnya harus lebih baik. Kalau setara masih agak belum. Jadi bagaimana dia lebih manfaat di tempat lain. Contoh di situ sepi, nggak ada harapan. Tempatnya jauh dari lalu lalang manusia, kurang syiar dan sebagainya. Dipindah ke tempat baru yang lebih ramai. Lebih nampaknya agamanya kuat di situ. Insya Allah kalau tanahnya dipindah ke situ, orang yang berkunjung lebih banyak. Nah, itu ada yang
memperbolehkan. Nah itu sodakoh. Sedekah. Hibah, hadiah, sodakoh. Terus nomor 4, Infak. infak. Nah kalau infak itu terkait dengan nafkah, memberi nafkah. Memberi nafkah. Infak itu maknanya kan memberi nafkah. Karena ada hubungan korobah, karena ada hubungan kekerabatan, Kerabatan. ataupun hubungan perjodohan ya, suami istri. Suami istri. Nah, seperti suami menafkahi istrinya. Kalau yang korobah, suami menafkahi orang tuanya, seorang menafkahi orang tuanya, seorang menafkahi anak-anaknya. Anak-anak kan nasab kan korobah. Nah, itu hubungan yang karena seperti itu namanya infak. Nah, kalau infak ini nanti ada aturan-aturannya. Ada aturannya, apa itu, bagaimana orang yang berinfak itu, kelasnya apa dia, apakah termasuk orang yang miskin. Kalau dalam kitab namanya muksir, itu miskin. Kalau mutawasid itu orang yang tengah-tengah. Kalau musir pakai wawu itu orang kaya. Kategorinya begini Ustaz. Kalau miskin, ini minimal standar menafkahi keluarga itu, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang tua yang masih tinggal bersama dengan dirinya. Hitungannya per satu orang itu 1 mud. 1 mud. Makanan pokok. Makanan beras. Ya kalau kita beras. 1 mud itu berapa? sekitar 7 on. 7 on. Jadi beras. 1 kilo kurang 3 3 on. Nah, itu ukurannya untuk 1 orang. 1 hari. Satu hari. 1 orang 1 hari. 1 hari. Tinggal ngalikan aja berapa. Nah, lauknya di standar juga harus, tapi lauknya nggak bisa kan, kalau lauk itu nggak bisa, yang bisa kan makanan pokok. Makanan pokok. Ya. Makanan pokok itu bisa distandarkan. Kalau lauk yang ngikuti umumnya gimana, yang dianggap kelas bawah itu ya mungkin kalau di tempat kita ya sambal sama kerupuk mungkin. Ya. Yang menengah itu ya tahu tempe, kali sekali seminggu sekali ada ayamnya, itu mungkin itu lauk menengah. Ya. Kalau lauk yang kelas tinggi mungkin seafood ya sering seafood. Nah, apa itu udang, lobster, itu kelasnya orang kaya. Ya. Dan menghitung kaya miskinnya itu bukan bulanan seperti gaji kita, tidak Ustaz. Menghitungnya setiap hari. Setiap hari. Jadi hari itu apakah Anda miskin, apakah menengah, apakah kaya. Disitulah kewajiban kita untuk menafkahi keluarga kita. Maka perhitungannya per hari. Jadi duit yang Anda punyai itu, kalau sudah dikuruskan dengan semua kewajibannya, sisa berapa? Kira-kira cukup enggak untuk model kaya? Kalau enggak cukup model kaya, model menengah. Enggak cukup model menengah, model miskin. Dan tidak ada yang di bawah miskin. Makanya ini istri boleh nutut. Kalau mosok ngasih 7 on per jiwa aja enggak mampu. Lah, itu pilihannya istri 2. 1, ridho. Nah, ini yang sebaiknya begitu. Ridho, ikhlas, sabar gitu. Dulu katanya waktu mau nikah kan cinta sepiring berdua gitu kan. Ya. Masa mau sebentar saja sudah marah menyerah ya. Yang baik begitu. Tapi Anda kan dia itu perhitungan banget matematika. Boleh kok. Boleh minta mengajukan cerai itu gara-gara tidak mampu menafkahi. Karena itu kita sebagai laki itu tidak boleh ekleng-ekleng, Ustaz. Memang dalam Islam kewajiban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya kudu digdaya tenan loh wong lanang dalam Islam. Soalnya sampai kita tidak mampu, ya itu akibatnya nanti istri nuntut itu boleh, walaupun sebaiknya mereka tidak nuntut. Sebaiknya ya ridho, sabar, itu lebih baik. Itu nafkah yang bagian makanan. Nafkah itu kan 3. Mata'am makanan, malbas pakaian, maskan rumah. Malbas pakaian itu ukurannya juga sesuai suami, kemampuan suami. Dihitung per hari. Per hari. Jadi apa misalnya hari ini kita itu menjadi orang yang miskin, ya berarti ya mungkin baju-baju pakaian 50.000 lah. Tapi kan yang kebutuhan baju kan tidak harus tiap hari kan. Artinya kan kalau tidak minta, nggak diberi, berarti dianggap aja ikhlas kan, tidak masalah sudah. Ini ukurannya suami. Jadi kalau di bawah yang miskin tadi, istri bisa harus sabar. Kalau nggak sabar ya, kalau memang nggak sabar tenan mau minta cerai ya boleh, walaupun itu tidak baik. Gitu. Baru yang ketiga itu maskan, rumah. Rumah ini dalam kitab-kitab fikih yang menjadi tolak ukur bukan suami, istri. Jadi istri ini, yang istri kita itu golongan apa? Kan bisa dilihat awalnya dari keluarga apa. Oh, kalau keluarga pejabat tinggi, keluarga pengusaha, ini berarti kelas tinggi. Anak orang kaya berarti suami wajib membuatkan rumah bagi istrinya setingkat
pantas orang kaya. Waduh. Kalau belum punya, hutang. Loh, tapi kan namanya rumah kan juga tidak harus membelikan. Kadang-kadang dapat warisan kan sudah. Masalah dapatnya itu. Jadi harus disesuaikan dengan kepantasan istrinya. Jadi kalau istrinya itu miskin, ya berarti kelasnya miskin. Tapi ingat, dalam Islam melindungi semua loh. Walaupun yang disebut miskin itu ya bukan gedek loh. Ya. Umumnya orang, artinya miskin itu sudah layak, sangat layak untuk dibuat kehidupan sudah nyaman, tidak sumpek. Dari kesehatan, dari kenyamanan, kebutuhan sehari-hari. Jadi ya kalau kita hitung ukuran miskin itu ya ratusan juta. Kalau menengah itu ya mungkin miliaran. Puluhan miskin itu puluhan juta lah, puluhan juta. Kalau menengah ya miliaran, ratusan juta. Baru yang kaya itu miliaran. Nah, gitu loh. Jadi kelas-kelas di masyarakat. Tapi yang gede tok itu enggak masuk. Itu gubuk belum memenuhi tadi. Gubuk itu belum memenuhi itu. Itu istrinya boleh pilih tadi seperti tadi. Apakah dia ridho, ikhlas, tapi yang diharapkan itu sih. Tapi kalau memang enggak ikhlas ya, mohon maaf Mas, kita sudah 10 tahun. Kok rumahnya masih gede aja enggak? Cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Itu secara fikih boleh, walaupun secara adab ya enggak baik kalau enggak ada apa-apa. Mosok ya tadi loh. Dulu cinta katanya sepiring berdua, masa gitu aja nyerah gitu. Kan masih ada kehidupan di akhirat ya, surga nanti ya itu. Mungkin juga harus melihat jika suaminya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang belum mampu. Beda lah suaminya itu nggak mau bekerja, terus hanya malas-malasan, cuma judi online dan sebagainya kan itu menjadi pertimbangan yang lebih. Adalah sudah berapa tadi Ustaz? Hibah, diafah sudah. Terus hadiah, sedekah, infak. Zakat ya sudah. Kalau apa itu sedekah itu wajib namanya zakat. Jadi ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau zakat harta itu ada 5 dalam konsep Syafi'iyah mantap kita. Ada 5 itu apa? Mawasi ya, mawasi hewan ternak. Itu cuma 3. Kambing, sapi, unta. Kerbau masuk dikiaskan dengan sapi. Tuh. Terus pertanian. Semua makanan pokok yang bisa disimpan lama. Masuk beras, kedelai, jagung. Nah, itu. Terus apa? Perdagangan. Buah-buahan itu cuma 2 yang masuk kategori Syafi'iyah, yaitu apa? Kurma sama anggur. Itu aja. Dalam mazhab kita loh, mazhab Syafi'i begitu. Jadi yang lain kita mau punya rambutan luas apapun enggak wajib ya. Ya cuma sebaiknya. Pantes ya dia wong sugih. Amin ponan panen aja. Banyak tetangganya miskin mbok yo memberi. Terus nomor 5 emas perak. Nanti emas perak itu masih ada emas perak kalau masuk jual beli. Emas perak yang kategori tambang. Masih dari nol di tanah itu. Ada yang rikas. Yang ditemukan sudah langsung bentuknya sudah siap pakai, miliknya orang dulu. Jadi di tanah kita menggali, tiba-tiba menemukan harta karun di situ. Itu kan rikas. Di situ 20% kalau itu. Nah, itu zakat wajib itu. Kalau sudah memenuhi nisabnya, sudah memenuhi syaratnya maka wajib. Kalau tidak memenuhi itu tidak wajib. Dan mohon maaf, kita sebagai ASN gimana? Ya mohon maaf, kalau ASN itu secara syafi'iyah sebetulnya tidak zakat. Karena ya tidak masuk kategori 5 ini. Gitu. Dan pegawai itu kan sejak dulu kan sudah ada. Zaman Rasulullah ada juga kan tentara, itu kan ada. Kekhalifahan kan juga membentuk tentara. Baik ada sukarelawan, iya. Ada gajinya yang tentara resmi. Kalau tidak ada ya sukarelawan namanya. Jadi ternyata sejak dulu Rasulullah tidak menginstruksikan mereka untuk orang yang bergaji itu, termasuk pegawai-pegawainya khalifah, pegawainya Rasulullah yang jadi gubernur sana, pemimpin di satu daerah itu kan tidak ditarik zakat wajib. Nah, aturan zakatnya sudah masuk 5 ini. Tetapi para ulama muasirin, ulama kontemporer itu beristihad. Kalau petani saja ada zakatnya kan, pertanian kan ada zakatnya. Kalau pengairan gratis
10%. Kalau pengarahan tidak gratis 5%. Padahal penghasilannya gitu-gitu aja. Orang hari ini yang kaya itu kan justru pegawai-pegawai. Orang-orang yang karyawan punya pekerjaan tetap atau yang pengusaha. Masa mereka tidak mengeluarkan zakatnya? Padahal yang petani aja ada zakatnya. Nah, akhirnya dengan kias aulawiyah namanya seperti itu. Mereka mengkiaskan profesi itu zakatnya ada yang menyamakan dengan dagang. Maka nanti penarikannya 2,5%. Dengan apa itu? Nisabnya itu emas 77 gram per tahun. Per tahun 77 gram. Jadi kalau nilai sekarang 1 gram itu sekitar 2 juta sekarang udah tumbah. Nah, 2 juta lebih dikit. Udah tinggal ngalikan aja. Kita kayaknya belum masuk. Itu 1 tahunnya itu hitungannya tahun umum 2026 atau hari raya itu, Gus? Ukurannya pakai komariah ya. Semua komariah. Perhitungan dalam agama kita pakainya komariah. Ya tinggal dihitung aja berapa bulan ya. Komariah itu kan mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, terus apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu pakainya. Bulannya itu agak lebih singkat daripada Samsiah atau Masehi, itu lebih singkat. Kurang berapa hari gitu loh. Nah, itu sedekah lah, apa zakat ya, zakat. Itu wajib kalau sudah terpenuhi. Nah, kita tadi profesi itu menurut para ulama fuqaha klasik. Kalau kitab-kitabnya kitab-kitab kuno, ulama salaf itu hampir semuanya mengatakan tidak masuk. Nah, tidak ada dalilnya langsung itu ya. Tidak masuk, khususnya Syafi'iyah nggak masuk. Tapi kalau kita mau masukkan, maka itu ada yang mengkiaskan dengan dagang. Nanti ambilnya 2,5%. Ada yang mengkiaskannya dengan pertanian. Berarti nanti 10% atau 5%. Nah, sekarang pemerintah ikut yang mana? Nah, nampaknya ada nih. Zakat itu saya belum tahu aturannya yang di pemerintah. Kalau pemerintah menentukan bahwa zakat properti itu ada, jadi sudah dari Menteri Agamanya menggedok itu, ini yang namanya dalam konteks hukum itu namanya qadhi, sudah mengeluarkan qadha, memutuskan, itu sudah wajib karena itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf, kaidahnya begitu. Kalau hakim sudah memutuskan negara itu, maka sudah tidak ada khilaf. Ada pilihan itu sudah dipilih satu, yang lainnya harus tunduk. Jadi kalau akhirnya pemerintah kita itu memilih bahwa ada zakat profesi, ya sudah kita ikuti. Toh kita kan tidak terasa atau dipotongnya. Nah, yang terakhir ini yang haram, namanya riswah nomor 6 itu. Riswah itu sogokan. Nah, itu kan ya suap. Jelas hadisnya Rasulullah. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu masuk neraka. Jadi soal masalah pemberantasan korupsi, Islam itu sudah di garis depan. Hadisnya sudah jelas kayak gitu. Makanya kita harus menjadi motor ini. Walaupun nggak ada ijab kabul ya, harus maksudnya kita berikan amplop gitu aja, kan nggak harus sesuai yang diinginkan itu. Nah, pengertiannya begini Ustadz. Bagaimana sesuatu disebut riswah? Ya. Itu kalau konteks fikih mengatakan adalah memberi sesuatu yang tujuannya untuk diharapkan untuk membenarkan sesuatu yang batil. Atau ibtalul haq, membatalkan sesuatu yang benar. Saya ulangi, yang disebut riswah itu memberi sesuatu pada hakim atau pada seorang penguasa atau pemutus suatu hukum yang tujuannya menetapkan sesuatu yang batil atau justru membatalkan sesuatu yang hak. Bisa dipahami? Mestinya benar disalahkan, mestinya salah dibenarkan. Makanya kalau ada orang membayar yang tujuannya adalah untuk isbatul hak, menetapkan yang hak, itu boleh memberinya. Yang diberi kalau merasa tidak haknya, dia dilarang untuk menerima. Contoh, kita punya kasus hukum, kita yakin itu benar, itu tanah kita dari kita beli sendiri betul-betulan, tiba-tiba dirampas orang. Diakuisisi istilahnya ya. Tiba-tiba dengan berbagai macam cara. Akhirnya di tingkat pengadilan itu kita kalah terus karena dia menang kaya.
Padahal kita yakin demi Allah bahwa kita itu benar, jujur dengan kebenaran itu, gak main-main. Lalu kita terpaksa membayar pada hakim, karena kita menduga, wong saya itu benar sejak awal, kok tiba-tiba ada orang masuk, bisa dia mengalahkan saya, padahal ini saya benar. Maka untuk mendapatkan kebenaran saya ini, saya bayar. Itu menurut kita masih diperbolehkan. Membeli kebenaran. Terpaksa itu. Kepada Pak Hakim, Pak, saya tolong dimenangkan, ini barang saya. Tapi si hakimnya haram menerima. Oh gitu ya. Oh, iya, no. Dia tidak perlu dibeli untuk menegakkan kebenaran. Itu loh. Kita terpaksa membeli, karena kalau tidak membeli, kalah. Jadi ini satu sisi kita benar, tapi dia kalau menerima salah. Karena kita membela kebenaran tadi, lewatnya satu-satunya dengan membeli. Nah, itu yang salah kan sistemnya. Ya begitu. Tapi nyatanya kalau memang begitu beneran ya harus mesti kena kasus kan Panggan. Tapi sebetulnya salah tidaknya tergantung lihatnya ya. Dari mana posisi dan kewajibannya. Tentu ada juga aturan. Ini yang saya masih kurang mendalami untuk aturan perundang-undangannya yang disebut sogokan itu seperti apa, itu pasti ada aturannya di meja hukum. Jadi yang masuk kategori riswah, masuk kategori suap, gratifikasi itu lengkapnya seperti apa saya kurang mempelajari. Saya mempelajari kan dari kitabnya ya, dari unsur fikihnya begitu. Kembali lagi Gus, kalau di masjid itu ada tulisannya infak untuk pembangunan, itu benar enggak? Kayak ada kotak infak di masjid musola itu kan tadi infak itu kan untuk ada hubungan korobah sama hubungan keluarga itu. Ya sebetulnya kalau konteks fikihnya tidak tepat. Tapi kita harus maklum. Karena itu bahasanya masyarakat. Ya, berarti yang dimaksud infak di situ adalah bersedekah, berdonasi. Itu makna lugawi saja, makna bahasa saja yang diambil. Jadi di situ kalau ada tulisannya apa? Sosial, ya berarti ini kotak disediakan bagi para jamaah, bagi siapapun yang mau berderma, berdonasi untuk kepentingan sosial. Ada tulisannya untuk kemakmuran masjid, ya berarti untuk masjid. Untuk yatim piatu, ya yatim piatu. Untuk Jumat berkah. Itu cuma bahasa. Jadi bukan, tidak bisa kita bawa. Tidak mengurangi pahala dan kesan itu ya. Iya, itu ya nanti masuknya kebanyakan sedekah saya kira. Karena orang ketika maksud kan punya maksud kan, ini dapat pahala, ingin membantu fakir miskin atau membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Nah gitu. Akan masuknya ke ranah sedekah yang sunnah tadi, insyaallah begitu. Gus, kalau saya kan dapat gaji Gus, tak niatkan itu zakat profesi, terus kemudian tak berikan ke orang tua saya, ayah ibu saya, itu salah apa benar Gus? Nah begini, jadi kalau kita memberikan zakat kita kepada mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Maka mustahik itu ada 8 itu. Ya. Lah, kalau kita berikan kepada orang tua kita boleh enggak? Boleh apabila, ada catatnya. Boleh diberikan orang tua apabila orang tua itu bukan termasuk orang yang kita nafkahi. Dia sudah tidak termasuk yang kita nafkahi. Tinggal sendiri, sudah makan sendiri, dan beliau termasuk daripada kategori tadi. Misalnya kategori miskin. Kategori fakir, maka boleh. Tapi kalau dia hidup bersama kita, makan ikut kita. Berarti kan itu termasuk sing man lazimatuhu nafaqatuhu dalam kitab itu. Maka tidak boleh. Karena kalau seperti itu kan namanya muter sendiri. Mestinya kan dia menafkahi dia. Loh ini masih zakat harusnya bisa ke orang lain, kok ini kembali ke rumah kita sendiri. Nah itu kan jeruk makan jeruk. Istilahnya balik ke sendiri, seperti diberikan kepada dirinya sendiri. Tidak sah. Jadi bisa sah, bisa tidak, begitu. Berarti kalau sahnya itu satu, orang tuanya tidak tinggal di rumah bersama kita, dan orang tuanya termasuk kategori yang miskin. Ya. Jadi artinya orang tua itu sudah hidup sendiri. Cari nafkah sendiri. Nafkah sendiri, bukan termasuk yang makanannya kita tanggung, kehidupannya kita tanggung. Tidak termasuk yang itu. Jadi kalau yang kehidupannya kita tanggung, tidak boleh. Sama tidak hanya orang tua, Ustaz. Anak sama. Jadi kalau kita punya anak, dia sudah menikah, sudah rumah sendiri, makan sendiri, semua sendiri, bekerja sendiri, sudah enggak. Kemudian dia masih miskin. Kita sebagai orang tua masih kaya. Boleh zakat diberikan kepada anak itu atas nama fakir miskin.
atas nama fakir atau atas nama miskin. Nanti kan bedanya kan kalau miskin itu melebihi separuh tapi tidak mencukupi, itu miskin. Kalau fakir itu tidak mencapai separuh. Nah, kebutuhan hidup misalnya sehari itu 100.000. Kalau dia itu di atas 50 ke atas, ya 60 hasilnya itu 70, maka itu miskin. Kalau fakir itu di bawah setengah. Di bawah penghasilannya ya 30, 40, itu termasuk fakir. Nah, ini kita sebagai orang tua boleh memberikan kepada anak karena dia bukan termasuk yang kita nafkahi kesehariannya. Sudah hidup sendiri. Punya keluarga kan, punya istri, punya anak. Itu begitu boleh. Termasuk juga zakat fitrah, Gus? Sama ya? Sama, boleh. Tidak hanya boleh, mohon maaf, itu yang terbaik. Loh, saya itu. Betul. Jadi, zakat itu ketika diberikan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Orang-orang yang dekat, tetangga termasuk, itu ada nilai plusnya. Dengan catatan mereka memang betul-betul salah satu daripada mustahik loh. Yeah. Bukan yang termasuk yang kita tanggung kehidupannya. Kalau kita tanggung kehidupannya, kita zakatkan sendiri, namanya kan balik kita memberi sendiri namanya. Kalau ini Gus, kebanyakan itu orang zakat fitrah itu dititipkan ke masjid. Terus nggak mau tahu itu masjid dibagikan ke siapa. Kadang-kala itu ada yang masjid itu diambil sebagian untuk takmir masjid. Untuk saya kira kurang tepat lah. Itu kewajiban kita yang menyalurkan zakat itu cukup sampai situ, apa kewajiban untuk melihat proses penyaluran ke warga? Sebetulnya tidak wajib untuk melihat. Tapi kalau konangan, nah konangan ada yang tidak benar. Tapi harus kita pastikan loh tidak benarnya itu. Bukan berarti gini, kalau diberikan ke takmir, takmirnya betul-betul amil, kan ya boleh. Boleh ya. Amil yang di SK oleh pemerintah. Nah, jadi ini harus kita jelaskan itu. Tidak setiap amil. Amil itu ada amil mutabarrik, amil sukarela, membentuk sendiri. Contoh di sekolahan sering kan ngelatih anak-anak biar zakat, menarik di situ, itu namanya amil mutabarrik. Ada yang amil resmi, diangkat oleh pemerintah, ada SK-nya. Nah, amil yang resmi ini dia mendapatkan bagian daripada zakat. Memang asnaf itu salah satu dari kelompok yang mendapat bagian daripada penyaluran zakat. Ya, itu diambil boleh. Jadi dialokasikan untuk takmir yang orangnya loh, bukan masjidnya. Kalau masjidnya tidak bisa. Yang namanya penyaluran itu harus ke orang, dan orangnya harus salah satu dari 8 kelompok tadi itu. Nah, jadi pastikan dulu. Kalau memang sudah pasti ada kesalahan, yang tahu ada kemungkaran, itu wajib mengingatkan sejauh yang dia mampu. Kalau mampu, yang nomor utama ya fal yughayyiru biyadi, pertama dengan kekuasaan, dengan kalau dia adalah suatu pimpinan ya. Kalau wa ilam yastati fa bilisani, diingatkan dengan kata-kata sendiri, tidak bisa mungkin lewat orang lain. Iya. Yang kira-kira berwibawa, orang yang dianggap oleh orang-orang tersebut. Nah, maka silakan. Kalau tidak mampu semuanya, ya sudah terakhir. Wa ilam yastati fa biqalbi fa huwa ataful iman. Kalau tidak mampu semua berarti tinggal doa. Ya Allah, saya ingkar loh, itu tidak benar itu. Tapi saya ini orang kecil, saya tidak mampu. Saya ingin malah nanti dimusuhin dan sebagainya. Nah, tapi seperti itu ya lemah imannya berarti. Iya. Begitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Gus. Mau. Lebih baik mana kita donasi ke orang yang tidak dikenal? Contohnya bencana di daerah lain. Terus kita titipkan ke, kadang di media sosial ada penyaluran buka open donasi gitu. Atau kita berikan sedikit untuk warga sekitar kita yang benar-benar kurang bantuan, masih banyak anak-anak yatim piatu yang membutuhkan, atau kita salurkan ke itu tadi. Itu bagaimana menyikapi itu, Gus? Tentu yang pertama dipandang dari sisi tingkat kedorotannya. Kalau yang sini meskipun kekurangan masih hidup, masih bisa bertahan hidup. Yang sana memang kalau tidak dibantu mati. Kalau tidak dibantu cacat permanen mati. Tentu itu lebih diutamakan karena hubungannya dengan
mempertahankan nyawanya. Tapi kalau pada tahap yang sama, sudah pasti yang dekat itu lebih diutamakan. Bahkan zakat pun begitu. Dalam bab zakat itu ada istilah naqlu zakah, memindah zakat dari desanya. Itu kan yang kuat subur kan nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Bahkan kalau satu desa itu sudah kaya semua, nggak ada satupun daripada 8 asnaf. Suruh nunggu. Jadi dikumpulkan itu nggak dibagi, disimpan. Sampai nanti muncul ada salah satu baru. Ada salah satu dari 8 itu, maka itu disalurkan ke situ. Saking menjaga supaya tidak naklul, supaya tidak berpindah zakatnya. Tapi ada juga yang memperbolehkan naklu. Ada itu. Ini sering terjadi, misalnya orang bekerja di luar negeri. Orang bekerja di luar negeri, telepon ibunya, Bu, tolong saya dizakatin sekalian. Itu kan naklu. Orangnya kan di luar negeri. Tapi dia ingin zakatnya di rumah. Nah, ya ikuti pendapat yang memperbolehkan gitu. Tapi yang paling utama harusnya zakat itu pada lingkungan sekitarnya, yaitu di desanya. Tempat dia berada saat malam Idul Fitri sampai berarti kalau dia kerja di Jakarta, seharusnya zakatnya di lingkungan dia berada. Ukurannya saat dia malam takbir itu. Malam takbir. Malam takbir sampai tanggal 1 Syawal itu. Pada hari itu dia ada di mana? Karena kewajiban zakat fitrah itu kan bagi orang yang mendapati minimal sedikit Ramadan dan minimal sedikit Syawal. Jadi contoh, ada bayi lahirnya hari terakhir Ramadan ba'da asar. Dia mati ngisak nanti. Mati ngisak tanggal 1 kan sudah malam takbiran. Maka dia wajib dizakati. Tapi ada orang tua maghrib kurang 5 menit wafat. Maghrib terakhir bulan Ramadan wafat, itu tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak mendapatkan sedikit Syawal. Begitu juga anak yang lahirnya baru maghrib. Setelah maghrib dia lahir, dia juga tidak wajib zakat fitrah karena hanya mendapatkan Syawal. Tidak mendapatkan sedikit Ramadan. Jadi kategori itu yang penting lah. Saat kita di akhir Ramadan sama 1 Syawal itu kita ada di mana? Maka mengeluarkan zakat terbaik adalah di lingkungan dia berada saat itu. Kalau dipindah ke desa lain namanya naklu. Dan naklu ini banyak yang melarang, ada yang mengharamkan, tapi ada juga pendapat yang memperbolehkan. Nah, makanya kalau jenengan tadi tanya, kita ada lingkungan sekitar membutuhkan, ada orang yang jauh gimana? Ya kalau kategorinya sama, artinya kebutuhannya sama, tentu terbaik adalah diberikan ke daerahnya masing-masing. Tapi kalau daerah yang jauh tadi belum ada yang bantu, terus kemudian kondisinya lebih parah, tingkat daruratnya tentu kita harus berbagi juga. Apalagi bagi orang yang kaya raya, yang cukup sebagian untuk yang sini, sebagian untuk sana, lah itu kan lebih baik lagi. Itu. Begitu. Terakhir Gus, terakhir, sangat terakhir nih. Saya pernah melihat itu di masjid itu ada tulisannya infak untuk pembangunan masjid. Tapi kenyataannya itu nggak cuma untuk pembangunan, kadang untuk pengajian, kadang untuk beli makan rapat, kadang untuk sewa sound untuk kegiatan. Padahal di situ ada infak untuk pembangunan. Itu sah apa tidak Gus digunakan selain pembangunan maksud saya gitu? Ya, sangat jelas sekali, tidak sah. Tidak sah ya. Karena orang itu bisa mentasarufkan sedekah atau donasi sesuai apa yang diniatkan oleh yang memberi. Karena sudah ada tulisannya untuk pembangunan, maka ya harus dibuat untuk pembangunan. Jadi kalau tidak untuk pembangunan tidak boleh, haram. Itu asalnya. Tapi lah inilah hukum kan harus berkembang begini. Terus kalau menggunakan itu bagaimana? Untuk selain pembangunan. Ya, awalnya kan haram ya. Tapi bagaimana supaya boleh? Ya, satu, ya minta izin. Yang paling baik begitu. Minta izin pada yang punya uang itu, jamaah itu. Misalnya pas Jumat kan pengumuman. Bapak-bapak, ini kita membutuhkan untuk rapat pengajian. Kita minta ikhlas jenengan yang semua sudah berdonasi ke sini.
kita akan gunakan untuk itu supaya kita nggak usah narik warga, cukup pengajian sudah cukup dari kas masjid yang dikumpulkan dari jenengan itu, yang di kotak tulisannya infak pembangunan itu kita alihkan sebagian untuk itu. Mohon ridhone ikhlas napa mboten, tanyakan. Kalau ikhlas ya beres, kalau tidak ikhlas harus dilaksanakan atau dikembalikan, nah, gitu. Atau yang kedua ini harus dengan kejujuran betul, karena memang ada konsep seperti itu dalam fikih. Kita itu boleh mengambil harta orang lain tanpa izin, asal ulima ridhohu, diyakini bahwa dia ridho. Ya contoh lah, satu rumah pakai sandal gonta-ganti biasa di pondok kan, pakai sandal temennya kan itu, sudah sebetulnya kan gosok itu haram. Tapi ketika ulima ridhohu, dia yakin yang punya itu ridho, ya enggak ada masalah, enggak dosa, karena yang memiliki sudah ridho. Tapi dia sangat mengkhawatirkan ini. Mengkhawatirkan maksudnya betulkah ridho atau itu kita istilah mengada-ngada. Pengen ngendelne oleh marido klambine kancane sing sik anyar dhewe-dhewe rong ngangge, dia belum pakai sudah kita pakai duluan. Wah, itu kan kalau dia mau mengeluarkannya kan misuh-misuh tadi. Aku dhewe sing duwe rong ngangge wis digawe kan. Ya, jadi jangan dibuat alasan menurut saya. Tapi konsep itu ada. Oleh marido itu konsep itu ada. Yang paling aman ya kalau memang mau menggunakannya untuk selain itu minta izin. Itu. Atau mungkin kalau di masjid itu infaknya untuk kemakmuran masjid, gitu aja ya. Infak untuk masjid, keperluan masjid. Nih, itu kan lebih luas penggunaannya. Nggak ditaksis ke pembangunan. Gitu, nggih. Gitu. Nanti untuk apa itu sedekah untuk berbagai macam kegiatan masjid. Sedekah untuk wis bebas untuk berbagai infak ngoten tok ngoten iki. Mutlak namanya. Untuk berbagai macam hajat itu nanti. Oke, Gus, terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang jenengan sampaikan tentu menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Sampai kapanpun masih bisa diputar untuk orang-orang yang mencari ilmu sehingga pahalanya tetap mengalir ke jenengan dan ke penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar umumnya. Amin. Demikian tadi pembahasan pertemuan kali ini. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang baik dan salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.